Materi kita kali ini adalah tentang induktansi. Nah, apa itu induktansi? Induktansi adalah sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen listrik yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik atau tegangan listrik di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian. Ini dinamakan induktansi diri, ya. Jadi kalau ada kumparan yang dialiri arus listrik yang berubah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, maka di dalam kumparan itu akan timbul gaya gerak listrik. Nah, itu dinamakan induktansi diri atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Artinya kumparan yang satu arusnya berubah, yang satu tidak. Maka yang satu ini akan menghasilkan GGL induksi akibat dari tetangganya yang mengalami perubahan arus pada rangkaian itu. Ini namanya induktansi bersama atau silang. Misalnya ini ya. Nah, ini ada E ya. Ini sumber tegangan ya. Lalu di sini ada lampu, di sini ada induktor atau L ya, induktor ini sekalian. Nah, ketika arus mengalir seperti ini, maka kumparan ini dilewati arus yang berubah nilainya. Mula-mula dari 0, kemudian misalnya menjadi 2. Maka di dalam kumparan ini terjadi GGL induksi yang arahnya melawan E ini. Makanya ketika ini dinyalakan, lampu tidak langsung terang, tetapi redup dulu, lalu makin lama makin terang. Setelah mencapai maksimum di mana arusnya konstan, maka gigilnya hilang ini, jadi ini terang. Nah, setelah ini diputus nak sekalian, ya, maka energi yang tersimpan di sini akan dikeluarkan, ya, sehingga ketika ini diputus, ini tidak langsung mati, tetapi pelan-pelan redup lalu jadi mati. Karena masih ada energi yang tersimpan di dalam kumparan ini, ya. Nah, itu induksi diri. Ini sekarang induksi silang ya. Nah, sekarang ini misalnya ini ada sebuah kumparan, kita beri arus di sini, ya. Ada perubahan arus yang lewat di sini, mula-mula 0 menjadi 2. Nah, perubahan arus di kumparan ini menghasilkan GGL induksi di sini. Jadi di sini akan ada tegangan listrik, nah sekalian. Ada GGL timbul nih, ya. Jadi di sini ada kumparan yang arusnya berubah, ya. Maka di tetangganya ini ada kumparan juga yang akan menghasilkan GGL induksi akibat daripada perubahan arus pada kumparan tetangganya ini. Ini namanya induktansi silang, ya. Sekarang kita lihat persamaannya ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini misalnya ada baterai, kita on kan, maka lampunya tidak langsung nyala terang ya, tetapi dari redup menjadi terang. Tapi kalau kita matikan, tidak langsung mati, tetapi dia dari terang redup lalu baru mati. Nah, ini namanya induktansi diri ya. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh kumparan ini dinamakan GGL induksi diri. Rumusnya adalah min L dI per dt. L adalah induktansi diri, satuannya Henry, simbolnya H. E diri adalah GGL induksi diri, ya. DI adalah perubahan arus dibagi perubahan waktunya. Artinya arusnya itu berubah itu dalam waktu berapa. Itu dt-nya, DI-nya adalah perubahan arusnya. Nah, L itu induktansi diri ini dirumuskan ini mu 0 A N kuadrat per L, ya. Nah, mu 0 adalah permeabilitas, lalu A adalah luasnya ini, luas kumparan, N adalah banyaknya kumparan, lilitan berapa banyaknya, L adalah panjang kumparan ini. Jadi mu 0 A N kuadrat per L. Ini kalau kosong ya, kalau diisi besi atau apa, ini mu 0-nya dikalikan K misalnya ya, atau boleh ini N flux per I ya. N itu banyak lilitan, flux adalah flux magnetik yang masuk sini, I adalah arus yang mengalir di sini. Ini rumus GGL induksi diri.
Nah, untuk gigil induksi silang, maka E silang ya, L-nya diganti M. Sama ya. Lalu anak-anak, kalau ini arusnya berubah menghasilkan arus di sini, arus ini berubah menghasilkan GGL di sini, maka saling bolak-balik ini ya, saling menginduksi namanya. Maka di sini L-nya diganti M. Nah, N-nya di sini ada 2 ya. Kalau ini kan cuma 1, ini N kuadrat ya. Ini N-nya ada 2, yaitu jumlah lilitan pada kumparan 1, jumlah lilitan pada kumparan 2. Nah, hati-hati anak sekalian, ini ada ya. Ini ada E1 adalah gigil induksi silang pada 1 sama dengan M DI lah. DI adalah perubahan dari kumparan 2. Jadi GGL1 dihasilkan dari perubahan kumparan 2. GGL2 dihasilkan dari perubahan kumparan 1 ya. Ini jadi ini kalau ini 1, ini perubahannya adalah I2. Kalau ini E-nya 2, ini perubahannya adalah I1. Nah, misalnya gini ya, ada kumparan itu lilitannya 1 2 3 lilitan, arus yang mengalir sebesar 3,3 ampere dan flux magnetik atau V 5,55 Weber ya. Berarti kita memakai yang ini tadi. Nah, pakai yang ini. NV per I. Nah, pakai ini ya. NV per I tinggal dimasukkan, N-nya 123, V-nya 5,55 Weber ya, satuannya Weber ya. Flux satuannya Weber dan I-nya 3,33. Hasilnya adalah 205 Henry ya. Jadi induktansi dirinya 205 Henry. Nah, sebuah induktor terdiri dari 600 lilitan, ini berarti N-nya ya. Dialiri arus sebesar 0,1 ini I-nya selama T-nya 1 menit. Berapa gigil induksi yang timbul? Gigil induksi yang timbul adalah 4 volt. Berapa induktansi kumparan itu adalah sebesar berapa? Nah, ini rumusnya ya tadi ya. E sama dengan min L delta I per delta T atau DI per DT. D dan delta ini sama ya. Kalau D itu adalah diferensial, itu adalah untuk perubahan yang kecil. Kalau ini delta adalah perubahan yang lebih daripada delta kecil. Nah, delta I per delta T. Delta I-nya adalah 0,1 ya. Kan mula-mula 0 lalu 0,1. Jadi delta I-nya 0,1. Lalu waktunya 1 menit dipada detik 60, GGL-nya 4 ya. Jadi L-nya 2400 Henry. Nah, sekarang berapa GGL yang akan diinduksikan dalam sebuah induktor 100 mH di mana arus berubah dari 10 menjadi 7 ampere dalam 10 milisekon ya. Jadi L-nya 1000 mH, 100 mH berarti 100 per 1000 Henry. Selisih arusnya adalah 3 ya. Jadi 10 dikurangi 7. Waktunya 90 per 1000 sekon. Nah, berapa E dirinya? Min L delta I per delta T ya, dimasukkan di sini hasilnya 3,3 volt. Nah, arus dalam suatu induktor 90 mH berubah sebagai fungsi ini I sama dengan T kuadrat min 6T. Tentukan GGL induksi pada saat T1, T4 dan kapan GGL-nya bernilai 0. Nah, anak-anak, kita lihat ini ya, E rumuskan ini ya, min L DI per DT. Nah, I-nya diganti ini, T kuadrat min 6T. Jadi, min L di T kuadrat min 6T DT. Nah, anak-anak, ini adalah turunan ya. Turunan pertama dari T kuadrat min 6T, yaitu 2T min 6. Kita masukkan L-nya, lalu 2 kali T-nya 1 min 6. Hasilnya adalah 0,36 volt. Itu yang A ya. Yang B, T-nya 4, kita tinggal masukkan T-nya 4 ya. Jadi ini T-nya diganti 4. Hasilnya adalah negatif 0,18. Apa bedanya yang A dan B? Yang A dan B ini hanya soal arah saja ya. Kalau yang atas misalnya ke kanan, yang B ke kiri. Jadi plus dan min itu menyatakan arah arus atau GGL mana yang tegangan mana yang lebih besar. Lalu yang C, kapan GGL-nya bernilai 0? Jadi E-nya ini 0 ya. Kita masukkan 0 sama dengan min 90 per 1000 kali 2T min 6. Karena ini 0, maka nilai 2T min 6 adalah 0. Jadi 2T-nya pasti 6. Sehingga T-nya 3 sekon. Nah, sekarang kumparan
hambatannya 60 ohm dan induktansinya 50 Henry dialiri arus yang berubah dengan persamaan 0,18 sin 120 pt dalam SI ya. Tentukan kecepatan arus maksimum ya, ini Imax yang mengalir dalam kumparan. Oke. Ya, E-nya rumusnya ini ya, min L dI per dt. Kemudian I-nya kita ganti ini 0,18 sin 120 pt per dt. Nah, anak-anak ingat ya, kalau ada turunan dari sin, maka hasil adalah cos. Omega adalah di depan T ini ya. Di omega cos omega T. Jadi L D-nya ini kita keluarkan, ini juga kita keluarkan. Turunan sin adalah cos ya, cos 120 pt. Nah, anak-anak karena ini adalah nilai maksimum, maka nilai cosnya 1 ya. Jadi ini diganti 1. Hasilnya adalah min 1080 P volt. Ini adalah E maksimum. Lalu berapakah I maksimum? Tinggal dimasukkan ya. I sama dengan E per R. Berarti 1080 P dibagi 40 sama dengan min 27 P ampere. Ini arusnya ya. Arusnya. Nah, sekarang energi magnetik dari kumparan. Jadi kumparan itu anak-anak kalau dialir arus dia punya energi ya. Nah, energinya itu yang tersimpan sebesar ini ya, setengah Li kuadrat ya. I adalah pertumbuhan arus dari 0 sampai ke mencapai nilai konstan ya. Misalnya gini contohnya ya, sebuah induktor itu memiliki induktansi diri atau L sebesar 0,02 Henry. Berapa energi yang dibutuhkan induktor untuk melawan perubahan arus yang dialaminya dari 0 sampai 2 ya. Jadi ini 2 nih arusnya. Nah, energinya adalah setengah Li kuadrat, setengah kali 0,02 ini kali 2 kuadrat ya. I nya 2, hasilnya adalah 0,04 Joule. Ini adalah energi yang tersimpan dalam sebuah kumparan ya. Anak-anak, untuk latihan kamu bisa mengerjakan soal-soal halaman 98 nomor 1 sampai nomor 4. Selamat bekerja.